Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cah PCT Supriyanto guys. Ini jam 4:05 menunggu azan subuh. Alhamdulillah saya sudah bangun dari tadi jam 2 lewat. Sudah bisa bermunajat ke Allah, mengadukan segala apa yang ada di benak, apa ada yang jadi impian, apa yang jadi problem. Saya mohon solusi ke Allah guys. Dan ini salah satu cara yang saya lakukan supaya saya tetap menjaga kewarasan gitu. Karena kadang-kadang yang saya alami itu menghadapi masalah itu mumet guys. Apapun masalahnya, kalau saya mengandalkan kepala saya sendiri, pikiran saya sendiri, kok rasanya mumet dari zaman dulu ya. Entah kita udah bisa curhat ke siapa, tetap aja akan muncul lagi. Dan satu-satunya cara yang saya alami, yang saya rasakan itu ya, kalau bahasa saya itu lillah gitu. Dan kemarin saya juga menyitir tulisan siapa gitu, bahwa ikhtiar kita lakukan, doa kita panjatkan, dan hasilnya kita lilahkan. Menurut saya ini kok ungkapan yang sangat keren gitu, keren banget gitu ya. Pokoknya jadi tugas kita sebagai manusia lah gitu ya, itu adalah untuk berikhtiar, berdoa, dan hasilnya ya kembali pasrahkan saja ke Tuhan Sang Pencipta gitu. Kenapa begitu? Karena kalau dipikir secara yang tak rasakan gitu teman-teman, bahwa kalau apa-apa dipikirin sendiri, apa-apa pokoknya mengandalkan apa yang kita miliki, sing tak rasake kok iki ya, mumet, stres. Nah, padahal itu kalau udah mumet, udah stres, boro-boro setiap ada masalah kita bisa selesai. Boro-boro masalah yang tak adepin bisa selesai. Enggak loh ternyata. Bener, aku tuh ngerasain semenjak dulu bangkrut gitu ya. Satu-satunya yang tak lakukan, yang terus tanpa putus adalah bermunajat, bermohon. Dan mungkin bahasanya saya belum ngerti dulu. Kalau saya ngelakukan itu lillah, pasrah ngalah, pasrah bungkuan lah, bahasa saya begitu teman-teman. Dan pada saat udah bisa pasrah, kita melakukan ikhtiar tuh enteng aja. Yang tadinya berbesmili, menangis terseduh-sedam, dan berpikir pun tidak jernih, tapi pada saat ya sudahlah, yang terjadilah, saya pasrah kepadamu ya Allah gitu. Dan pada saat menjalankan, jalanin aja. Nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya, jalan aja. Nah, kemarin saya dengerin juga, entah salah satu ustadz atau siapa tuh lewat timeline saya dengerin, bahwa tugas kita sebagai manusia itu adalah ikhtiar teman-teman. Itu ceritanya. Jadi masalah hasil, masalah itu, bahwa rezeki kita tuh udah dijamin sama Allah. Nah, rezeki kita udah dijamin, tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiar ini bisa jadi kita yang usaha, kita rezekinya ngalirnya nggak langsung ke kita, ke anak kita, ke orang tua kita, ke keluarga kita, ke istri kita. Dalam hati kok bisa ya begitu? Saya nggak pernah berpikir dulu kalau yang ikhtiar saya dapat ya saya gitu. Kalau yang saya kerja, ya pasti sih hasilnya saya dong. Bener nggak? Ternyata konsep ini menurut beliau ini enggak. Kita tuh ikhtiar itu cuman cara kita untuk menjalankan saja. Tapi masalah hasil, masalah itu tuh tetap rezeki itu udah dijamin sama Allah. Jadi rasa dipikir kayak aku harus ngasih biaya sekolah, harus ngasih ini, nggak usah dipikirin sebenarnya. Yang perlu dilakukan adalah ikhtiar kita maksimal. Nanti rezeki yang kita dapatkan ya udah dibagi untuk anak, untuk ini ya gitu. Yang pasti bahwa rezeki nggak usah dibikin mumet ke depan gitu. Piye enggak. Itu masih gaib. Yang mesti kita adalah maksimalkan ikhtiar. Nah, tapi ya konsep Islami ini kadang-kadang di otak orang yang kayak saya ini ya kadang kok iso kayak gitu ya. Nah, ini saya kerja keras ya hasilnya kok saya. Cara pandangnya berbeda teman-teman. Bahwa tugas kita ikhtiar dan kita lillah. Kalau udah lillah apa sih sebenarnya? Kalau sudah lillah, apa sih sebenarnya yang kita harapin? Itu yang beliau ceritakan itu.
yaitu mendapatkan ridhonya. Dan ending-endingnya lah kita mencari bekal untuk ke sana. Wow, dalam hati, lah nek iso berpikir kayak gini lah berarti kan tenang hidup ini. Apapun masalah ya, apapun problemnya, lillah untuk mencari ridhonya, hadapi dengan riang gembira, hadapi dengan penuh sukacita. Wih, dan iso ngono jane jos teman-teman. Jadi di sepertiga malam ini aku ngajak teman-temanku semua yang masih ruwet dengan masalah, ruwet dengan kehidupan. Guys, rasa diruwet ke bro. Guys, teman-teman, Mbak Yu, bapak, pakku, mbahku, kabeh dulur-dulur semua. Nggak usah diruwetin, ayo sama-sama kita mendukung, sama-sama kita belajar. Di jatah usia yang ada ini, pokoknya kita gaspol kebaikan. Pokoknya melakukan aja yang bisa kita lakukan dengan cara-cara terbaik gitu teman-teman. Enaknya ngamuk. Ngamuk gendut-gendut. Bisa enak nyamuk, aku bingung gini. Ya itu teman-teman. Sebenarnya saya ngoceh-ngoceh gini, ngobrol begini tujuannya apa? Untuk mengingatkan diri saya sendiri. Kadang misalkan cerita nyata aja, misalkan aku berpikir bahwa aku sudah melakukan kegiatan sehari-hari nih. Contoh aku kan jualan ya teman-teman. Jualan itu jualan somai, frozen, matang, bakso, tahu bakso, DLL gitu secara online. Dan kadang tuh jualan saya itu kedrop, hancur. Ya kepikir saya manusia kan kepikir. Jujur, waduh, hari ini kok delok rekening tipis. Tagihan dari vendor gitu udah ngantri. Piye ya pengen itu saya nggak mau seperti itu gitu loh. Tetapi kenyataannya yang terjadi seperti itu. Tapi satu sisi kadang-kadang kok bisa muncul ya. Saya mikir kok ada ya orang belanja tuku somai sampai jutaan. Bagi saya kadang masih di luar nalar saya sendiri gitu. Ya itu teman-teman. Kalau disadarin kalau saya tadi ngomongin masalah ikhtiar sudah dilakukan. Yang saya lakukan apa sih? Saya kolaborasi sama tim saya negorin, tim saya melakukan broadcast message, tim saya coba mendekatkan dengan calon pembeli, dan juga sudah ada juga yang sudah repeat order, ditegurin, diapal gitu. Actionnya udah ada. Terus saya sendiri tambahkan lagi dengan di area digital marketingnya. Digital marketing saya coba ngiklan, ngetik Tokopedia, Shopee, Gojek, Gosen, dan melakukan berbagai macam manuver, dan salah satunya juga video ini teman-teman. Ini sebagai usaha saya untuk belajar gimana nanti bisa nge-branding produk saya itu Siomay Wondes melalui ya di ending video ini saya sebut-sebut seperti ini, saya produk saya apa. Nah kan teman-teman jadi tahu loh kalau saya tukang somai gitu ya. Nah ini kan sarana ikhtiar, tapi masalah hasil saya tidak bisa menentukan, saya tidak bisa menggerakkan hati pembeli. Cuman ya saya tuh kadang yo lali nek wis ngadepin pening tuh ya Allah piye gitu. Nah, pengingat teman-teman semua, jadi video ini mengingatkan diri saya sendiri bahwa tugas kita adalah ikhtiar, hasil lillah, untuk mencari ridhonya Allah. Kok kalau bisa begitu rasanya tuh masalah apapun nggak jadi masalah yang rumit di kepala kita, hidup kita tenang, hidup kita bahagia, happy, menjadi dengan penuh sukacita, semangat, luar biasa kayak gitu. Nah semoga kita semua bisa seperti itu teman-teman, kita saling belajar, saling mengingatkan, saling menjalani hidup ini dengan happy, bersyukur selalu apapun kondisinya. Jos kan? Dan ini teman ada yang WA, langsung aja buat ngonten teman-teman. Nah ini ada teman juga yang saling tak provokasi dan ternyata dia udah bangun tak suruh tahajud gitu. Dan moga-moga ya vibe positif pagi-pagi ini bisa menular teman-temanku semua. Semoga hal-hal positif, hal baik, pokoknya kita hadapi ini kehidupan dengan sukacita, rasa syukur. Insya Allah akan datang hal-hal yang istimewa, mukjizat akan nongol, hal-hal yang di luar pikiran kita seperti biasa itu bisa terjadi. Dan yang pasti kita akan lebih sehat karena ojo stres. Dan
salah satu sumber penyakit yang pernah saya baca itu paling banyak dari pikiran. So, kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.